Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai pemberian obat suppositoria. Nah, kita langsung saja ya ke pembahasannya. Kalau untuk minggu kemarin kan kita UTS ya, jadi tidak ada pelajaran laboratorium. Dan sekarang saya akan memberikan materi kepada kalian, itu pemberian obat suppositoria. Nah, definisi dari pemberian obat suppositoria itu adalah memberikan obat dengan memberikan obat melalui anus atau rektum dalam bentuk suppositoria. Obat ini umumnya berbentuk menyerupai peluru atau torpedo dengan bobot sekitar 2 gram dan panjang sekitar 1 sampai dengan 1,5 inci. Seperti ini gambarnya ya. Ini adalah bentuk dari obat suppositoria yang diberikan melalui rektum atau anus. Ya. Nah, lalu ini adalah tujuannya. Yang pertama, memberikan obat via rektum akan diabsorpsi melalui mukosa rektum. Kalau kalian pernah pegang tuh di rektum kalian, pernah nggak sih kalau rektum kalian itu gatal, terus kalian garuk-garuk, itu kan kayak ada cairannya sendiri. Nah, itu adalah mukosa rektumnya yang nantinya obat tersebut akan larut dengan sendirinya melalui mukosa rektum, dan obat tersebut akan larut pada suhu tubuh normal ya. Lalu menghindari absorpsi saluran cerna atas ya, supaya saluran pencernaan atasnya tidak terganggu, jadi memberikan obat melalui rektum. Lalu yang ketiga, memberikan efek secara lokal maupun sistematik seperti mengatasi konstipasi atau wasir. Nah, jadi kalau semisalkan pasien tersebut mempunyai konstipasi atau dia mempunyai riwayat wasir, nah ini bisa bermanfaat atau berguna pemberian obat ini pada orang yang mempunyai riwayat penyakit seperti itu. Nah, lalu ini indikasinya atau diberikannya bagus pada orang yang pertama, klien yang tidak bisa mengkonsumsi obat lewat oral yang disebabkan oleh obstruksi saluran pencernaan atas. Jadi saluran pencernaan atasnya itu sedang bermasalah nih. Nah, kalian sebagai perawat bisa memberikan obat melalui rektum ini ya. Lalu yang kedua, klien yang tidak mampu menelan saat bahan obat yang diberikan dapat mengiritasi mukosa atau saluran cerna si pasiennya. Jadi pokoknya ada masalah di saluran pencernaan atasnya atau dengan mukosa mulutnya. Lalu yang ketiga, klien mengalami mual, muntah, dan ketidakmampuan makan dan minum, khususnya pada pasien yang koma ya. Lalu selanjutnya, klien yang berpuasa atau yang terpasang alat. Lalu klien yang dengan tingkat kesadaran rendah, dan yang terakhir klien yang konstipasi. Nah, di sini ada kontraindikasinya. Kontraindikasi adalah obat ini tidak boleh diberikan, obat pemberian suppositoria ini tidak boleh diberikan pada orang atau klien yang pertama, klien dengan nyeri pada daerah rektum. Biasanya kalau rektumnya lagi sakit atau bermasalah pada saluran cerna bawah, itu tidak boleh diberikan. Lalu yang kedua, klien dengan perdarahan. Biasanya kalau orang yang perdarahan itu orang yang sedang ambeien, biasanya itu terjadi perdarahan pada rektumnya, dan itu tidak boleh diberikan obat suppositoria pada orang tersebut. Lalu yang ketiga, klien dengan riwayat operasi anorektal. Operasi anorektal itu adalah operasi yang di daerah rektumnya, di daerah di daerah rektum tersebut dia mengalami operasi atau luka. Nah, itu tidak boleh diberikan pada pasien yang seperti itu. Lalu klien yang anal stenosis, dan yang kelima, klien yang mengalami masalah dengan curah jantung. Nah, kenapa orang tersebut tidak boleh diberikan yang curah jantung ini? Soalnya obat tersebut nantinya akan dihancurkan oleh mukosa rektum dan akan diserap oleh pembuluh darah yang ada di rektum. Nah, kalau semisalkan si klien tersebut mempunyai masalah pada jantung, nah itu akan menjadi kalau minum obat terlalu ini apa ya? Akan mengalami efek samping
terhadap orang tersebut. Nah, lalu keuntungan dan kerugian obat suppositoria ini. Yang pertama, keuntungannya bisa mengobati secara bertahap. Jadi pengobatannya itu bertahap, berkelanjutan. Lalu yang kedua, apabila obat menimbulkan kejang atau panas, reaksinya lebih cepat yang dapat memberikan efek lokal dan sistematik. Jadi efeknya itu tidak terlalu mengejutkan atau tidak terlalu membuat kita syok efek sampingnya, tetapi efek samping itu akan memberikan efek lokal saja di daerah itu saja gitu. Lalu ya kerugiannya, yang pertama sakit atau tidak nyaman. Tentunya sesuatu yang akan dimasukkan ke dalam tubuh kita akan merasakan sakit dan tidak nyaman. Lalu yang kedua, daya fiksasi lebih lama daripada intravena. Tentunya penyerapan obatnya itu atau penghancuran obatnya ke daerah atau ke pembuluh darah itu akan menjadi lebih lama daripada kalian memberikan obat langsung ke intravena. Lalu yang ketiga, kalau pemasangan obat tidak benar, obat akan keluar lagi. Nah, jadi pemasangan obat suppositori ini harus benar-benar dan harus tepat pada tempatnya. Kalau tidak, nanti si obat tersebut akan keluar lagi dan itu akan mengulang kembali kita untuk memberikan rasa sakit kepada si pasiennya. Lalu yang keempat, tidak boleh diberikan pada klien yang mengalami pembedahan rektal. Tentunya dia sudah mengalami pembedahan atau mempunyai operasi pada daerah rektum, kita masukkan obat tuh daerah rektum. Bagaimana? Kita aja kalau punya luka di daerah tangan atau apa, kalau tersentuh saja itu pasti akan merasakan sakit. Apalagi ini dimasukkan obat gitu, pasti pasien akan merasakan sakit yang tidak tertahankan. Nah, selanjutnya adalah SOP pemberian obat suppositoria. Yang pertama adalah persiapkan alatnya terlebih dahulu, yaitu alat-alatnya obat suppositorianya sendiri. Yang kedua sarung tangan, yang ketiga sampiran, yang keempat jeli atau pelumas, lalu yang kelima tisu, keenam bengkok, dan yang ketujuh adalah kartu obatnya. Nah, cara kerjanya, yang pertama kita jelaskan prosedurnya terlebih dahulu kepada si pasien, yaitu dengan cara kita memperkenalkan diri kita menjelaskan apa yang akan kita lakukan, tujuannya untuk apa. Lalu ketika setelah kita menjelaskan tujuannya, minta persetujuan kepada si pasien apakah dia mau bersedia diberikan perawatan oleh kita atau tidak. Nah, setelah pasien setuju dengan apa yang akan kita lakukan, barulah kalian lanjut ke tindakan selanjutnya. Yang kedua adalah kalian mencuci tangan terlebih dahulu. Sudah mencuci tangan, kalian pasang sampiran. Ditutup terlebih dahulu karena pemberian obat suppositori ini melalui rektum, berarti melalui saluran pencernaan bawah, yang dimana itu adalah bagian aurat atau bagian tubuh yang tertutup dari tubuh si pasien. Lalu yang selanjutnya, tawarkan klien untuk buang air besar atau buang air kecil terlebih dahulu, karena kalau misalkan kita ketika memasukkan hal tersebut akan memicu si pasien buang air kecil atau buang air besar. Jadi sebelum kalian memasukkan obat, tawarkan terlebih dahulu pada pasien mau buang air kecil atau buang air besar terlebih dahulu atau tidak. Nah, lalu selanjutnya buka pakaian bawah klien dan ubah posisi pasien ke posisi Sims. Nah, ini dia posisi Sims seperti ini. Kayak kalian tidur miring. Nah, lalu selanjutnya yang keenam, letakkan bengkok di dekat klien. Lalu yang ketujuh, buka pembungkus obat suppositorianya terlebih dahulu dan oleskan jeli atau pelumas supaya si obat tersebut dapat mudah masuk ke dalam tubuh pasien. Lalu selanjutnya, masukkan obat ke dalam anus sambil klien untuk menarik atau menahan nafasnya terlebih dahulu. Jadi ketika kalian mau memasukkan obat ke dalam tubuh si pasien, anjurkan si pasien untuk menarik nafas terlebih dahulu. Jadi ketika si pasien menarik nafas, barulah kalian masukkan si obatnya supaya meminimalisir rasa nyeri pada tubuh si pasien. Nah, selanjutnya anjurkan klien untuk istirahat dan berbaring selama 20 menit. Nah, ini adalah posisi yang benar. Kalian menempatkan obat suppositori ini pada si pasiennya. Lalu yang ke-10, lepaskan sarung tangan dan letakkan di atas bengkok. Lalu rapikan pakaian klien dan lingkungannya, lalu bersihkan alat dan kembalikan ke tempatnya, lalu kalian cuci tangan. Nah ya, jadi ketika kalian memposisikan kepada si pasien, kalian bisa
membuka anus si pasien dengan tangan yang non dominan. Dengan tangan kiri kalian buka si anus pasien, kalian masukkan si obat tersebut, dan jangan lupa anjurkan si pasien untuk menarik nafasnya. Bu, tarik nafas bu. Nah, ketika pasien tarik nafas, barulah kalian masukkan si obat tersebut atau obat suppositorianya ini. Nah, lalu kalian sudah selesai, anjurkan kepada si pasien untuk berbaring selama 20 menit. Jangan dulu bergerak-gerak kemana-mana. Soalnya obat ini memang lama untuk diserap oleh tubuhnya. Takutnya nanti ketika obat sudah masuk, terus si pasiennya banyak gerak, takutnya si obatnya nanti keluar lagi. Ya, jadi anjurkan kepada pasien untuk berdiam diri di tempat tidur selama 20 menit. Nah, sudah selesai, rapihkan alat, cuci tangan, lalu kalian pamit pada pasiennya dan mencatat tindakan yang sudah kalian lakukan di buku status pasien. Ya. Oke, ini materi terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian personal chat saja kepada saya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.